Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Ya, sebelum dimulai pembelajaran, mari kita mulai dengan doa. Siapa KM-nya? Faizi, silahkan pimpin temannya untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you this afternoon? I'm doing great, thank you. How are you feeling right now? You're happy? Is there somebody sad? Enggak, semua happy? Alhamdulillahirrabbilalamin. Who is absent today? Tiar. Why Tiar doesn't come to school today? Sick. And who else? Rifa. Why Rifa doesn't come to school? Sick. Ya, kita doakan yang hari ini sedang sakit semoga lekas sembuh sehingga bisa bergabung dengan kita belajar bersama lagi. Ya, anak-anak, semangat nggak? Semangat nggak? Mana semangatmu? Tunjukkan semangatmu. Iya, beri tepuk tangan untuk semua. Sebelum kita mulai ke materi yang sekarang kita akan pelajari, I would like to review the subject that we have learned in the last meeting. Ibu akan mengulang kembali materi yang sudah kita pelajari tentang coding. Coba apa yang sudah kita pelajari di minggu kemarin? Coding. Masih ingat nggak coding itu apa? Coding itu apa? Instruksi atau bahasa yang dipahami oleh komputer. Ada juga istilah programmer. Apa itu programmer? Hah? Ya, terus apa lagi? Orang yang bisa menciptakan, memperbaiki, mengembangkan coding sehingga menjadi suatu produk. Entah itu berupa aplikasi, entah itu berupa alat yang di dalamnya ada codingnya. Ya, jadi kemarin kita sudah belajar mengenai coding. Coding sekarang masih ada kaitannya dengan coding, yaitu kecerdasan artifisial atau kita singkat dengan KA. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi, Ibu mau menjelaskan dulu manfaat apa saja sih yang akan kita dapatkan setelah mempelajari kecerdasan artifisial. Manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, siswa dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah dan berpikir kritis. Jadi dengan mempelajari KA, pastinya kalian akan berpikir kritis dan bisa memecahkan masalah lebih sistematis. Terus memahami dunia semakin modern. Sekarang dunia semakin canggih ya. Nah, kalian jadi tidak ketinggalan zaman. Bisa menggunakan kecerdasan artifisial sesuai dengan zaman. Lalu mempersiapkan karir di masa depan. Kalau kalian menguasai kecerdasan artifisial, pastinya banyak lowongan pekerjaan yang akan tersedia yang membutuhkan kalian. Nah, sedangkan di sini tujuan pembelajarannya, apa yang akan kalian dapatkan setelah belajar hari ini? Yang pertama, memahami konsep dasar KA. Jadi setidaknya kalian tahu definisi dari KA itu apa. Yang kedua, menganalisis karakteristik KA. Menganalisis karakternya dari kecerdasan artifisial. Dan yang ketiga, menganalisis perbedaan antara mesin cerdas. Nah, di sini ada istilah mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kalian bisa membedakan contoh-contoh mana yang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Bisa dipahami? Bisa? Oke. Sebelum Ibu lanjutkan ke materi, Ibu mau tanya dulu dong. Apa sih kecerdasan artifisial itu? Ada yang tahu? Pernah nggak kalian di kehidupan sehari-hari menggunakan kecerdasan artifisial? Pernah nggak? Enggak. Yakin? Pernah nggak? Pernah di mana? Apa alatnya? Di HP? Apa? Google, pinter. Itu termasuk kecerdasan artifisial. Apalagi? Kalkulator itu termasuk nggak? Termasuk nggak? Nah,
Nah, nanti kalian bisa menentukan itu termasuk kecerdasan artifisial atau enggak. Apa? Hah? Apa? Cici? Iya, betul. Itu termasuk kecerdasan artifisial. Nah, berarti nama lain dari kecerdasan artifisial itu apa? AI. Yang singkatannya Artificial Intelligence. Oke, kita langsung ke materi ya. Konsep dasar kecerdasan artifisial. Nah, di sini kecerdasan artifisial itu mempunyai nama lain. Bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya apa? Artificial Intelligence atau kita sering sebut dengan AI. Pernah kalian dengar kata AI? Pernah ya? Dan kalian sering menggunakannya, betul? Betul, dalam kehidupan sehari-hari. Artificial itu adalah suatu sistem yang memungkinkan komputer belajar dari data, mengenal pola, serta belajar dari prediksi atau keputusan secara mandiri. Karakteristik kecerdasan artifisial. Yang pertama, kecerdasan artifisial itu belajar dari data. Jadi semakin banyak data yang dimasukkan oleh programmer, maka akan semakin pintar. Cerdas versus mesin non-cerdas. Sebuah mesin dapat dikategorikan cerdas jika bisa belajar dari pengalaman, terus menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa perlu diprogram ulang. Dia bisa mengerjakan yang lain, jadi cerdas atau non-cerdas? Non-cerdas. Kalau robot penghisap debu, dia bisa maju kemana-kemana tanpa kita dorong. Cerdas. Ini yang disebut dengan kecerdasan artifisial ada di dalam mesin tersebut. Ngerti ya? Terus kalau udah bersih, dia kembali lagi ke tempatnya. Terus mesin cuci non-cerdas karena hanya bisa diputar kalau kita putar. Bisa berhenti kalau sudah waktunya ya, sesuai dengan yang diatur. Bisa menggambar lebih kreatif lagi, lebih bagus lagi. Terus apa lagi? Manfaat dari AI apa lagi katanya? Bisa memprediksi cuaca atau iklim. Terus apa lagi? Bisa membuat alat jadi lebih canggih, lebih awet. Dan kalian ke dalam beberapa kelompok akan diberikan misi, diberikan tugas yang akan dikerjakan bersama kelompok kalian. Are you ready? Ready? Oke. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok apa yang kalian pelajari? Bermain game. Terus apa lagi? Kecerdasan artifisial itu apa? Kecerdasan buatan. Apa nama lainnya? AI. AI itu singkatan dari Artificial Intelligence. Yang tadi kalian pelajari game, terus membuka box, itu merupakan bagian dari kecerdasan artifisial. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bagaimana perasaannya hari ini? Setelah belajar, happy? Happy. Oke, untuk pembelajaran di pertemuan berikutnya, kita akan belajar mengenai pemanfaatan kecerdasan artifisial dan etikanya. Sekian pertemuan hari ini. Terima kasih kerjasamanya. Silakan tutup dengan doa dulu. KM, silakan pimpin doa. Atasya, please.
See you next week.